Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa mulung hikmah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keafiatan, sehingga segala aktivitas yang akan kita lakukan akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pemirsa mulung hikmah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah dari seorang Nasruddin Roja yang saya kira mungkin di antara Anda semua pernah mendengar nama ini, Nasruddin Roja. Nah, suatu hari Nasruddin Roja ini didatangi oleh utusan dari kerajaan yang bertujuan untuk membeli seekor kuda yang dimiliki oleh Nasruddin Roja. Dan ketika utusan dari raja ini menawar harga atau ingin membeli kuda milik Nasruddin Roja ini dengan harga yang sangat mahal, namun Nasruddin malah menolak. Kemudian utusan ini menaikkan harganya. Nasruddin pun tetap menolak. Dinaikkan lagi harganya 3 kali lipat dari harga pasaran, tetap Nasruddin Roja menolak untuk menjual kudanya. Sampai-sampai ada tetangganya yang melihat proses transaksi itu, berkomentar. Dan ketika utusan raja ini pulang, tetangganya Nasruddin datang menemui Nasruddin. Wah, kamu ini bodoh sekali. Kudamu ditawar dengan harga 3 kali lipat oleh raja, kamu kok malah tidak mau. Tapi Nasruddin dengan santai menjawab, ya yang tahu kan hanya saya. Singkat saja jawabannya. Kemudian besoknya ketika Nasruddin mau mengambil kudanya di kandang, ternyata kudanya lepas, hilang, kudanya lari. Jadi kuda yang ditawar kemarin itu hilang, lari dari kandangnya. Nasruddin mencari ke sana kemari, ternyata tidak ketemu, memang sudah kabur. Kudanya meninggalkan kandang yang ada di tempatnya Nasruddin. Kemudian tetangganya datang lagi, mengomentari lagi, ngomong kepada Nasruddin, coba kalau kamu kemarin menjual kudamu itu kepada raja, kamu untung banyak. Sekarang hilang kudamu, lari, rugi kamu. Nah, mendengar kalimat dari tetangga tersebut, Nasruddin hanya tersenyum. Ya, lagi-lagi dengan gaya santainya Nasruddin menjawab, ya biarlah, yang penting aku aja yang tahu. Simpel saja jawabnya. Kemudian esokan harinya, tiba-tiba Nasruddin melihat di kandang kuda ada 2 ekor kuda yang datang. Nasruddin terkejut. Satu, kudanya sendiri. Yang kedua, kuda yang datang yang dibawa oleh kuda tersebut. Nah, Nasruddin melihat dengan senang sekali. Kemudian ada tetangganya yang tadi melihat ada 2 ekor kuda, datang lagi menemui Nasruddin. Wah, beruntung sekali kamu ya, ternyata kudamu lari ke hutan dan dia kembali lagi ke kandangnya dan membawa 1 ekor kuda lagi yang kualitasnya lebih bagus lagi. Sekali lagi Nasruddin hanya dengan santai menjawab, biasa sajalah. Nah, kemudian kejadian berikutnya, ketika besoknya anaknya Nasruddin ini mau ke sawah, ya, membajak sawah, dia
biasanya menggunakan kudanya yang biasa digunakan untuk membajak di sawah. Nah, hari itu anaknya Nasruddin mencoba untuk membawa kuda baru yang datang dibawa oleh kudanya. Nah, dia ingin memanfaatkan kuda yang baru datang itu untuk dilatih agar dia bisa membajak sawah juga seperti kuda sebelumnya. Namun naas kejadian hari itu, ketika anaknya Nasruddin menaiki kuda ini, kudanya kemudian melempar anak Nasruddin ini hingga tangannya patah. Nah, melihat kejadian itu, tetangganya datang lagi bicara ke Nasruddin. Wah, ternyata kuda yang datang itu bukannya menguntungkan, malah membuat kamu kurang beruntung, membuat kamu rugi. Anakmu akhirnya patah tangannya gara-gara dilempar oleh kuda itu. Nah, sekali lagi Nasruddin hanya menjawab, ya biasa saja. Ini kata Nasruddin begitu dengan santainya. Nah, kemudian besoknya ada cerita lagi. Raja mengumumkan kepada seluruh penduduk yang memiliki anak muda usia remaja untuk diberikan wajib ikut perang. Akhirnya raja mengutus para tentara-tentaranya untuk keliling ke daerah-daerah mencari anak-anak muda usia remaja yang siap diajak berperang dan mereka wajib ikut. Tapi sebelumnya dilatih dulu. Bahasanya wajib militer lah, begitu. Nah, singkat cerita keliling semuanya, akhirnya dapatlah para prajurit-prajurit utusan raja ini membawa semua pemuda yang usia remaja yang siap diajak berperang dan dilatih dalam program wajib militer. Hanya satu pemuda saja yang beruntung, yaitu anaknya Nasruddin Roja. Kenapa dia beruntung? Karena tangannya patah. Nah, melihat situasi ini, tetangganya datang lagi. Wah, kamu Nasruddin benar-benar beruntung. Anakku dipaksa ikut wajib militer oleh kerajaan. Bersyukurlah dan beruntunglah dirimu punya anak yang tangannya patah. Sekali lagi Nasruddin hanya berkata biasa saja dengan santai, ya biasa saja. Nah, ini kisah Nasruddin dengan tetangganya ya. Nah, pemirsa Muluk Hikmah yang dirahmati Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Nasruddin ini? Nasruddin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita, ketika kita memiliki segala sesuatu yang kita miliki hari ini, satu tujuan hidup yang jelas, artinya ketika kita sudah memiliki tujuan hidup yang jelas, kita santai saja, kita fokus saja kepada tujuan hidup kita. Hiraukan saja tanpa menghiraukan apapun yang dikomentari oleh orang lain. Yang kedua, Nasruddin mengajarkan kepada kita bahwa takdir itu yang punya adalah Allah, yang memberikan takdir kepada kita semuanya itu adalah Allah saja. Manusia tidak bisa memberikan atau menskenario takdir itu. Yang bisa dilakukan oleh kita adalah ya berdoa agar takdir kita sesuai dengan apa yang kita minta dalam doa kita. Nah, ketika Nasruddin diberikan bencana, Nasruddin diberikan kebahagiaan, ya, nikmat yang nyaman dan nikmat yang tidak nyaman, Nasruddin biasa saja. Kenapa? Karena ini semua adalah takdirnya Allah. Jadi biasa saja. Ketika ada tetangganya komentar dengan peristiwa yang berbeda, dengan komentar yang berbeda, Nasruddin biasa-biasa saja. Tidak terlalu menghiraukan komentar orang lain. Karena yang tahu dirinya ya dia sendiri dan Allah yang memberikan takdirnya. Maka ketika kita mengalami atau berada dalam situasi apapun, Nasruddin mengajarkan kepada kita, biasa sajalah. Karena semua itu adanya urusannya Allah saja. Jadi biasa saja. Terima apa adanya. Yang nyaman atau yang tidak nyaman situasinya, terima saja apa adanya. Nah, ini yang mungkin bisa saya bagikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.